Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat roti ubi ungu dengan isian pisang dan selai coklat homemade. Ini rasanya enak banget, teksturnya juga lembut dan empuk. Cara bikinnya gampang, tanpa mixer, tanpa ulen lama-lama. Roti ini bisa lembut berhari-hari, jadi cocok banget dijadikan ide jualan. Nanti sekalian saya share juga cara membuat coretan toppingnya ya. Yang penasaran bagaimana cara pembuatannya? Ayo simak videonya hingga selesai. Di sini sudah ada 100 gram ubi ungu. Beratnya setelah dikupas kulitnya, cuci bersih, potong kecil-kecil, kemudian dikukus selama 15 menit dengan api sedang. Setelah 15 menit dikukus, ini sudah empuk. Kemudian angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Lalu haluskan ubi ungu. Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, tuang 140 ml susu cair hangat atau suam-suam kuku, 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai gulanya setengah larut. Kemudian tambahkan lagi 1 sendok teh ragi instan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini diberi tutup. Diamkan selama 7-10 menit atau sampai raginya berbuih. Setelah 10 menit didiamkan, ini raginya sudah berbuih. Tandanya ragi masih bagus. Kalau raginya tidak berbuih seperti ini, sebaiknya ganti dengan yang baru, karena ragi ini yang menentukan tekstur rotinya nanti. Selanjutnya siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Ini sebelumnya sudah disaring. 3 sendok makan gula halus, ini juga disaring agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Masukkan ragi yang sudah diaktifkan tadi, 1 butir kuning telur. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi. Oh ya teman-teman, ini sebaiknya ubi ungu dimasukkan di awal ketika kita memasukkan bahan keringnya tadi. Jadi cepat tercampur. Tapi tidak masalah, ini kita ulen aja pakai tangan sampai tercampur rata. Jika teman-teman mau pakai mixer juga boleh. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin, setengah sendok teh garam. Kemudian kita ulen kembali sampai tercampur rata. Jadi kalau teman-teman mau lebih kalis boleh pakai mixer. Kalau ulen pakai tangan, ini kita cukup sampai tercampur rata atau sampai tidak lengket di tangan aja. Lalu diberi tutup, diamkan selama 1 jam atau sampai benar-benar mengembang. Setelah 1 jam didiamkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kempeskan adonan untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Selanjutnya siapkan bidang datar atau alas kerja, lalu diberi tepung terigu agar tidak lengket. Bulatkan adonan, lalu beri tepung terigu di atasnya. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, ini saya bagi menjadi 8 bagian atau sesuai selera masing-masing ya. Untuk tangan jangan lupa dioles dengan minyak goreng agar tidak lengket. Ambil 1 adonan kemudian bulatkan. Putar-putar adonannya seperti ini agar hasilnya mulus. Hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah selesai, beri tepung terigu di atasnya. Ambil 1 adonan yang pertama kali tadi kita bulatkan. Pipihkan adonan.
Kemudian isi dengan isian pisang. Ini pisangnya sudah saya masak dengan margarin. Untuk resepnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi ya. Kemudian kita beri selai coklat homemade. Untuk resep selai coklat teman-teman boleh cek di kolom deskripsi atau di video sebelumnya ya. Kemudian ditutup lalu dicubit-cubit seperti ini agar isiannya tidak keluar. Kalau terasa lengket boleh tangannya diberi tepung terigu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam paper cup. Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah selesai diberi isian semuanya, ini diberi tutup, diamkan selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonannya mengembang, di sini kita akan membuat coretan toppingnya. Di sini sudah ada 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok teh gula halus. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian tambahkan sedikit air, lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk takaran airnya saya pakai lebih kurang 45-50 ml ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, tidak cair dan tidak kental. Kemudian kita sisihkan dulu. Setelah 30 menit didiamkan, ini rotinya sudah mengembang. Kemudian kita oles dengan susu cair. Kemudian kita beri topping coretan di atasnya. Nah, hasilnya seperti ini, kelihatan cantik banget. Selanjutnya kita akan panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu 170 derajat api atas bawah. Setelah ovennya panas, kita panggang rotinya dengan suhu 170 derajat Celcius api atas bawah selama 25 menit atau sampai matang. Bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 25 menit ini rotinya sudah matang. Kemudian kita keluarkan dari ovennya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kelihatan ini cantik dan gembul-gembul banget. Ini kita panggang kedua. Untuk cara memanggangnya sama seperti yang pertama tadi ya. Selagi rotinya masih panas, kita oles dengan susu cair agar rotinya tetap lembab. Ini saya pakai susu UHT full cream, boleh pakai susu bubuk atau pakai SKM juga boleh. Sekarang kita kembali ke oven. Setelah 25 menit, ini rotinya sudah matang, kemudian angkat. Ini isiannya keluar ya teman-teman. Pastikan saat mengisi isian selai coklatnya hati-hati agar tidak keluar. Mungkin tadi saat menutup adonan kurang rapat. Untuk coretan toppingnya ini tidak lengket di tangan, kering ya teman-teman. Tekstur rotinya juga lembut dan empuk. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Masya Allah, ini lembut banget, teksturnya juga halus. Untuk rasanya tidak diragukan lagi, beneran enak banget, manisnya juga pas, ubi ungunya juga berasa, apalagi ada tambahan selai coklat dan pisang di dalamnya. Ini enak banget. Insya Allah roti ini tahan lama jika teman-teman menyimpannya di dalam wadah tertutup ya, atau dimasukkan ke dalam plastik juga boleh. Nah, ini dia rotinya, sudah saya simpan selama 1 hari, tetap lembut dan empuk ya teman-teman, asal disimpan di dalam wadah tertutup seperti ini. Jadi cocok banget dijadikan ide jualan. Nah, gimana, gampang ya cara membuatnya, jadi selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum, hai semuanya.
Di video kali ini kita mau buat candil ubi ungu. Ini rasanya enak banget, manisnya juga pas. Tekstur candilnya lembut, empuk, kenyal. Cara bikinnya juga gampang. Yang penasaran bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo simak videonya hingga selesai. Pertama-tama siapkan 500 gram ubi ungu. Ini beratnya setelah dikupas kulitnya, potong kecil-kecil lalu dikukus selama 20 menit atau sampai empuk. Setelah 20 menit ini sudah empuk, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Lalu haluskan. Jika ubi ungunya sudah halus, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 120 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk pakai tangan sampai tercampur rata atau sampai membentuk adonan. Ini saya tambahkan sedikit air lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata dan membentuk adonan seperti ini, artinya sudah cukup. Terakhir, adonannya tidak keras dan tidak lembek ya teman-teman. Ambil sedikit adonan, kemudian dibulatkan. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk resep lengkapnya, teman-teman boleh cek di kolom deskripsi atau di bawah judul. Jika sudah selesai dibentuk semuanya, ini boleh kita rebus. Berikutnya, di sini sudah ada air yang sudah mendidih, kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, lalu tambahkan gula pasir. Kemudian aduk hingga tercampur rata atau masak sampai mendidih. Setelah itu, masukkan adonan yang sudah dibulatkan tadi. Rebus candilnya sampai mendidih dan mengapung. Setelah mendidih dan mengapung seperti ini, kemudian biarkan kembali selama 5 menit agar matangnya sampai ke dalam. Jangan lama-lama ya teman-teman, takutnya nanti candilnya bisa hancur kalau terlalu lama. Setelah mengapung dan mendidih seperti ini, kemudian diangkat dan dibiarkan dulu hingga dingin. Berikutnya kita akan membuat kuah santannya. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus santan kara, ini ukurannya 200 ml. Lalu tambahkan air lebih kurang 150 ml, setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Ini dimasak sampai mendidih dan terus diaduk agar santannya tidak pecah. Setelah mendidih seperti ini, kemudian tambahkan larutan tepung maizena. Ini tujuannya agar kental. Jika tidak suka kental, boleh di skip ya teman-teman. Kemudian masak kembali sampai mendidih. Ini saya aduk pakai whisk ya teman-teman agar tidak ada yang bergumpal. Setelah mendidih dan mengental seperti ini, artinya sudah cukup. Kemudian matikan api kompor, biarkan hingga dingin. Selanjutnya ini saya siapkan wadah ukuran 300 ml, kemudian kita masukkan candilnya. Satu resep ini hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Agar hasilnya lebih cantik, tambahkan potongan daun pandan. Ini dia candil ubi ungu kita sudah jadi. Dari tampilannya ini udah cantik banget, apalagi dengan rasanya. Sekarang kita aduk-aduk dulu ya, biar santannya tercampur rata. Sekarang saya mau cobain dulu. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya juga pas, gurih dari santannya berasa. Untuk candilnya ini lembut, kenyal, tidak keras sama sekali. Ini enak banget, recommended. Teman-teman harus cobain di rumah. Untuk resep ini anti gagal ya. Nah, gimana? Gampang ya cara membuatnya. Jadi selamat mencoba. Pertama, siapkan 100 gram ubi ungu yang sudah dikukus. Kemudian haluskan sampai lembut.
Jika sudah lembut, kemudian tambahkan 1 saset santan instan, 80 ml minyak goreng, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur merata, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 3 butir telur ukuran sedang, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh perasa vanila, boleh juga pakai vanili bubuk, setengah sendok teh SP. Kemudian keempat bahan ini dimixer sampai mengembang selama 7-10 menit. Setelah 7 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih kental berjejak. Kemudian matikan mixernya. Apabila kita angkat gagang mixernya, adonannya kaku dan kental seperti ini ya teman-teman, artinya sudah cukup. Kemudian masukkan bahan keringnya. Di sini ada 120 gram tepung terigu. Masukkan semuanya. Aduk dulu agar tepungnya tidak berterbangan. Kemudian di mixer sebentar dengan kecepatan paling rendah. Masukkan bahan yang kita campur tadi, masukkan semuanya. Lalu ini di mixer kembali dengan kecepatan paling rendah. Oke, ini sudah cukup, kemudian matikan mixernya. Selanjutnya kita aduk pakai spatula sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, artinya sudah cukup. Terakhir, adonannya kental dan berjejak. Oke, selanjutnya siapkan loyang, alas dengan kertas nasi atau pakai kertas roti juga boleh. Kemudian di bagian atasnya dioles dengan minyak goreng. Di bagian samping loyang tidak perlu dioles dengan minyak ya. Kemudian tuang adonannya. Hentak-hentak loyangnya beberapa kali agar tidak ada rongga di dalam adonan. Selanjutnya panaskan panci kukusan sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan loyang berisi adonan. Kukus selama 35 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup panci, alas dengan serbet atau kain bersih supaya uapnya tidak menetes ke kuenya. Setelah 30 menit ini sudah matang, kita tes dulu pakai tusuk lidi seperti ini. Apabila tidak ada yang menempel, artinya sudah matang, kemudian angkat. Selagi masih panas, boleh langsung saja keluarkan dari loyangnya. Jangan lupa disisir terlebih dahulu pakai pisau seperti ini agar mudah mengeluarkannya, karena tadi tidak oles dengan minyak ya teman-teman. Takutnya kalau dioles pakai minyak bolunya bisa menciut. Nah, untuk bagian bawahnya seperti ini, tidak lengket sama sekali dan bagian bawahnya mulus ya teman-teman, dan dibiarkan dulu benar-benar dingin. Untuk toppingnya saya pakai whipped cream yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk resepnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi ya. Pastikan bolunya sudah dingin baru diberi topping di atasnya. Untuk topping di atasnya saya tambahkan keju yang sudah diparut. Kemudian tambahkan meses warna-warni agar hasilnya cantik. Jika sudah selesai diberi topping, kita potong-potong sesuai selera. Dari potongannya berasa kalau bolunya ini lembut banget. Ini saya potong menjadi 16 bagian. Ini dia bolu ubi ungu sudah jadi dan sudah siap disajikan. Kelihatan ya teman-teman, ini teksturnya lembut dan pori-porinya halus banget. Sekarang saya tunjukkan bagian dalamnya. Masya Allah, ini kelihatan lembut banget ya. Pori-porinya juga halus, warnanya cantik, alami dari ubi ungu. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya juga pas, gurih dari santan berasa banget.
ditambah dengan topping keju dan meses, ini enak banget. Teman-teman harus cobain di rumah anti gagal. Nah, gimana gampangnya cara bikinnya? Jadi selamat mencoba. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat donat ubi ungu. Ini rasanya enak banget, teksturnya juga lembut dan empuk, cocok dijadikan ide jualan karena belum banyak yang jual. Cara bikinnya gampang, tanpa mixer, tanpa pewarna makanan. Ini alami dari ubi ungu. Yang penasaran bagaimana cara pembuatannya? Ayo simak videonya hingga selesai. Pertama-tama di sini sudah ada 100 gram ubi ungu. Beratnya setelah dikupas kulitnya. Cuci bersih, potong kecil-kecil. Kukus ubi ungu selama 15 menit dengan api sedang. Setelah 15 menit ini sudah empuk. Kemudian pindahkan ke dalam wadah. Haluskan ubi ungu. Jika sudah halus, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat bahan biang. Tuang 140 ml susu cair hangat atau suam-suam kuku, 1 sendok makan gula pasir. Aduk sampai gulanya setengah larut. Kemudian tambahkan lagi 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur rata. Diamkan selama 7-10 menit atau sampai raginya berbuih. Selanjutnya siapkan wadah bersih dan kering. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Sebelumnya sudah disaring. 3 sendok makan gula halus. Ini juga disaring agar tidak ada yang bergumpal. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita kembali ke bahan biang. Setelah 7 menit ini raginya sudah berbuih. Tandanya ragi masih bagus. Kalau tidak berbuih seperti ini sebaiknya ganti dengan yang baru, karena ragi ini yang menentukan tekstur donatnya nanti. Masukkan ke bahan kering. Tambahkan 1 butir kuning telur. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan. Oh ya teman-teman, sebaiknya ubi ungu ini dimasukkan di awal ketika masukkan bahan kering tadi. Jadi cepat tercampur rata. Tapi tidak masalah, ini kita ulен aja sampai setengah kalis. Jika sudah setengah kalis seperti ini, masukkan 1 sendok makan margarin, 1/2 sendok teh garam. Kemudian diulen kembali sampai tercampur rata. Kalau teman-teman mau mengulen pakai mixer juga boleh. Ini saya ulen lebih kurang 15 menit. Setelah 15 menit diulen, ini adonannya sudah tidak lengket di tangan. Artinya sudah cukup. Kemudian diberi tutup, diamkan selama 1 jam atau sampai mengembang. Setelah 1 jam kita buka. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kempeskan adonan untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Pindahkan ke alas kerja. Sebelumnya taburi sedikit tepung terigu agar tidak lengket. Bulatkan adonan. Kemudian bagi menjadi beberapa bagian.
Ini saya bagi menjadi 18 bagian. Berat per adonannya lebih kurang 25 gram sampai 30 gram. Taburi sedikit tepung terigu. Agar tangannya tidak lengket, sebaiknya dioles dengan minyak goreng terlebih dahulu. Ambil satu adonan, kemudian bulatkan. Putar-putar seperti ini agar hasilnya mulus. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah selesai dibulatkan semuanya, kemudian taburi sedikit tepung terigu di bagian atasnya. Pipihkan adonan. Pakai jari telunjuk, kita beri lubang di tengahnya. Putar-putar adonannya agar bolongnya besar. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jangan lupa jari telunjuk diberi tepung terigu agar tidak lengket. Setelah selesai, ini diberi tutup, diamkan selama 30 menit atau sampai mengembang. Setelah 30 menit kita buka. Nah, ini sudah mengembang, kemudian kita goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Untuk minyaknya jangan terlalu panas ya teman-teman, agar tidak mudah gosong. Goreng dengan api sedang cenderung kecil agar matangnya sampai ke dalam. Kalau terasa sudah matang, kemudian dibalik. Oh ya teman-teman, ini videonya agak gelap karena lagi mati lampu ya. Jika sudah matang, ini diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu. Kemudian goreng sisanya sama seperti yang pertama tadi ya. Selanjutnya kita akan membuat topping. Di sini sudah ada 100 gram gula tepung atau gula dingin. Kemudian tambahkan 1 saset susu bubuk setara dengan 3 sendok makan. Aduk sampai tercampur rata. Ambil 1 donat, kemudian celupkan ke bahan topping. Aduk sampai tercampur rata. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Ini dia donat ubi ungu sudah jadi dan sudah siap dimakan. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Kelihatan ini teksturnya lembut dan empuk. Seratnya juga halus. Warnanya cantik, alami dari ubi ungu. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya juga pas, ubi ungunya berasa. Apalagi ada tambahan topping gula susu, ini enak banget. Untuk resep ini recommended, teman-teman harus cobain di rumah, anti gagal. Yang terpenting bahan-bahannya bagus ya. Ini cocok juga dijadikan ide jualan. Nah, gimana teman-teman? Gampang ya cara membuatnya. Jadi selamat mencoba. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.